serigala di sini. Tolong, tolong, selamatkan biri-biri. Serigala? Serigala? Mana? Mana? Mari kita tolong. Walau terdiskirap. Mana? Mana? Ulah diris. Ulah diris. Mirip-mirip nak marus. Mulut, mulut. Ini sudah lagi sana. Astagfirullah, Ali nggak puasa. Ali puasa, Bang? Itu makan Ali dihasut. sama. Yahna, ente fitnah ana dikurung. Astagfirullah, Ali nggak puasa. Ali puasa, Bang? Itu makan Ali dihasut. sama. Yahna, ente fitnah ana dikurung. שיספרו את אמא שלך בבית שלך, יא בן שרמוטה. מצוין. Very good, my teacher. My dad. burn it, burn it, burn it. burn it. burn it. Inilah pemain yang bisa hancurkan generasi emas Brazil tahun 1999 sampai 2006. Brazil punya generasi emas yang luar biasa, di mana mereka dapat dengan mudah menang dari semua lawannya. Brazil menaklukkan generasi emas Inggris melalui free kick Ronaldinho. Tendangan roket Roberto Carlos pernah merobek jala gawang timnas Argentina. Jerman pun juga merasakan keganasan era generasi emas Brazil. Belanda juga tak bisa menahan kegarangan Brazil, apalagi Jepang. Mereka semakin tak terselamatkan. Brazil dapat kalahkan semua negara saat itu. Aku sedih Al-Jabar dilarang Jika Crafticorn dan Catnap diadu, menurut kalian siapakah yang akan menang? Subscribe untuk Crafticorn, like untuk Catnap. Jika Crafticorn dan Catnap diadu, menurut kalian siapa? Berikutnya silakan masuk. Gak mau. Sini ayo masuk, saya obatin. Gak mau, Pak. Buruan masuk, gua obatin kalau. Woi, gak mau, woi. Buruan masuk. Sini gua obatin. Buruan sini. Gua obatin, lo masuk. Masuk. Berikutnya silakan masuk. Gak mau. Sini ayo. Bagaimana jika Catnap tahu keberadaan prototype? Sebelum lanjut, ada baiknya kalian klik tombol like dan subscribe sebagai uang parkir ya guys. Ini dia guys, rahasia Catnap melawan The Prototype yang kedua. Di saat dia turun dari ventilasi dan mau menangkap kita, langsung saja tangannya kita setrum guys. Dan dia langsung tergeletak. Tidak lama, badannya terbakar dan dia kepanasan guys. Oh tidak guys, dia masih kuat dan tetap memaksa mau membunuh kita. Apa yang terjadi?
Whoa. Excuse me? Touch me, I scream. Hah, Kak Amawari, itu telur apa? Kakaknya mau buat telur apa? Kok besar banget telur dinosaurus ya? Ih, gede banget ya teman-teman. Tapi kok telur ada kakinya? Kayaknya bukan telur teman-teman. Tapi ini kakaknya mau buat gajah. Ih, gajah ya kayaknya teman-teman ya. Wih, bagus banget. Menurut kalian buatan Kak Amawari ini bakalan hasilnya bagus? Shopee Big Ramadan Sale Midnight Sale. Promo puncak 4 April tengah malam hingga 4 pagi. Nikmati gratis ongkir Rp0. Shopee Barokah THR 10M termurah di Shopee. Ekstra voucher 50% dan rangkaian promo puncak flash sale Rp1 di Shopee. Damn good. Should hold. It's good. It looks good, Trevor. Looks a bit rough and ready, but he's... Halo kalian semua, selamat datang di channel Film Singkat. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan membawakan alur cerita dari film terbaru Godzilla x Kong The New Empire. Dan langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbarunya. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Kong yang berada di dunia dari Hollow Earth, yang dimana sekarang Kong sedang dan kawan monster berkaki 4 yang seperti bentuknya seperti seekor monster serigala. Para monster serigala itu berusaha untuk menangkap Kong yang sepertinya akan dicoba untuk dimakan oleh para monster serigala. Kong mencoba kabur dari kejaran para monster tersebut sampai pada akhirnya Kong berada di jalan buntu, yaitu adanya jurang yang sangat dalam di hadapannya Kong. Namun tak disangka Kong ternyata merupakan hewan yang sangat cerdas. Walaupun Kong sekarang terjebak di jalan buntu, tak disangka jalan buntu ini merupakan jebakan yang telah dipersiapkan oleh Kong. Yang dimana sekarang jalan yang berada di hadapan mereka telah dipersiapkan duri-duri oleh Kong, membuat para monster yang berusaha mendekati Kong masuk ke dalam duri-duri tersebut. Dan setelah itu Kong juga melepaskan jebakan lainnya yang telah ia persiapkan di atas dinding, yaitu adanya bebatuan besar yang menimpa para monster serigala, membuat para monster serigala pun kebanyakan tewas akibat tertimpa oleh puing-puing bebatuan tersebut. Tetapi monster serigala tampaknya masih belum takut kepada Kong. Jadinya di sini Kong menakuti mereka dengan Kong yang mengambil mayat dari salah satu monster serigala lalu ia belah menjadi 2. Hal ini pun membuat kawanan dari para monster serigala ketakutan dan mereka pergi meninggalkan Kong. Setelah Kong mendapatkan buruannya, Kong berniat untuk menikmati buruan tersebut sambil dirinya makan di tempat yang tinggi. Tetapi Kong sekarang tampak begitu sedih karena sepertinya Kong merasa kesepian di dunia Hollow Earth ini yang sangat besar. Masalah Kong tidak sampai di sana, yang dimana ternyata gigi taring Kong sekarang juga mengalami sakit. Yang dimana gigi Kong bergoyang seperti ingin tercabut tetapi Kong tidak bisa mencabutnya. Dan lalu kita pun diperlihatkan dengan acara berita yang sedang dibawakan oleh Dr. Line.
Dr. Line mengatakan jika kehidupan para monster dan juga manusia sekarang bisa terbilang cukup normal, karena sekarang dua monster alpha telah berpisah, yaitu Kong berada di dunia Hollow Earth, sedangkan Godzilla berada di dunia atas. Maka mereka berdua tidak akan bertempur selama mereka berdua tidak bertemu. Namun setelah itu tiba-tiba saja acara televisi berubah menjadi acara pertarungan antara Godzilla melawan seekor monster laba-laba yang memiliki tentakel di mulutnya. Monster laba-laba itu tampak ingin mengganggu dunia atas dan hal ini membuat Godzilla kesal karena dunia atas merupakan wilayahnya. Lalu terjadilah pertarungan antara Godzilla melawan monster laba-laba tersebut. Mereka berdua saling bertabrakan satu sama lain dengan di sini Godzilla yang membanting monster laba-laba tersebut. Monster laba-laba itu mencoba untuk menangkap Godzilla dengan menggunakan tentakelnya. Tentakel dari monster laba-laba itu bisa mengikat mulutnya Godzilla. Untungnya Godzilla bisa terlepas dengan mudah dari mulut tentakel monster laba-laba, yaitu dengan Godzilla mengeluarkan semburan nafas atomnya, membuat kepala dari monster laba-laba itu pun meledak seketika. Setelah Godzilla menyelesaikan pertarungannya tanpa Godzilla yang sedang beristirahat di dalam sebuah monumen kolosium. Dengan di sana Godzilla tertidur seperti kucing. Dari monster laba-laba itu pun meledak seketika. Setelah Godzilla menyelesaikan pertarungannya tanpa Godzilla yang sedang beristirahat di dalam sebuah monumen kolosium. Dengan di sana Setelah Godzilla menyelesaikan pertarungannya tanpa Godzilla yang sedang beristirahat di dalam sebuah monumen kolosium. Dengan di sana Godzilla tertidur seperti kucing. Sedangkan markas Monarch yang berada di Hollow Earth yang bertugas untuk mengawasi Kong tanpa sekarang mereka mendapatkan sebuah sinyal misterius. Yang dimana sinyal itu muncul akibat adanya salah satu tanah yang berada di Hollow Earth yang mengalami kelongsoran. Dan di sini mereka masih belum mengetahui apakah ini merupakan pesan ataupun merupakan tanda alam. Kemudian pun diperlihatkan Dr. Line yang telah kembali ke markas Monarch-nya. Dan di sini Dr. Line sedang mengawasi dua monster yaitu Godzilla dan juga Kong. Yang dimana sekarang Godzilla masih tertidur. Sedangkan di tempatnya Kong sekarang mereka telah mendapatkan sebuah getaran baru. Yang masih belum mereka ketahui dari mana tanda getaran tersebut berasal. Kemudian pun kita berpindah lagi ke tempatnya Jia, yang sekarang Jia telah bersekolah di sebuah sekolah yang didirikan oleh Monarch. Namun di saat Jia yang sedang menjalani hari-hari biasanya menjadi murid biasa, tiba-tiba saja Jia mendapatkan sebuah penglihatan aneh, yang dimana penglihatan tersebut membuat Jia tangannya bergerak sendiri seperti membentuk sebuah simbol yang memiliki 3 segitiga. Yang dimana simbol ini sama seperti simbol yang berada di markas Monarch yang berada di lokasi dekat Kong. Guru Jia yang sedang mengajari kelas melihat tingkah aneh yang dibuat oleh Jia ini. Hal ini juga membuat guru Jia merasa khawatir kepada Jia. Setelah kejadian ini pun gurunya Jia melempar Dr. Line untuk melaporkan apa yang telah terjadi kepada Jia dengan menunjukkan lukisan yang telah dibuat oleh Jia dengan membentuk sebuah segitiga. Dan sayangnya di sini guru Jia tidak terlalu suka dengan tingkah anehnya Jia, karena tingkah anehnya Jia ini membuat para murid lain ketakutan. Dr. Line yang mendengar itu pun sedikit merasa kesal karena Jia ini merupakan keturunan terakhir dari sukunya dan di sini mereka harus menjaga Line dengan baik. Sedangkan Jia sekarang mendapatkan hukuman dari gurunya yaitu dengan menyuruh menghapus meja yang sebelumnya telah ia coret-coret. Kemudian pun setelah itu Dr. Line mengajak Jia untuk kembali ke rumah mereka. Dan di saat Dr. Line yang sedang sendirian, Dr. Line mencoba untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi kepada Jia. Namun di saat itu Dr. Line melihat jika coretan yang telah dibuat oleh Jia sebelumnya ternyata memiliki simbol segitiga yang sama dengan simbol yang sebelumnya telah didapatkan oleh markas Monarch yang berada di dekat dari tempatnya Kong. Setelah mendapatkan informasi seperti ini, Dr. Line memutuskan untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi kepada putrinya dan juga sinyal yang berada di tempatnya Kong ini. Awalnya Dr. Line telah bertanya-tanya kepada para ilmuwan yang berada di markas Monarch, tetapi mereka semua hanya berpikir jika lukisannya telah dibuat oleh Jia dan juga sinyal yang telah ditemukan oleh markas Kong merupakan sebuah kebetulan saja. Dan di sini Dr. Line tidak bisa mendapatkan jawaban yang puas. Sampai pada akhirnya Dr. Line memutuskan untuk menemui seorang podcaster yang bernama Bernie. Yang dimana Bernie juga sebelumnya telah membantu markas Monarch waktu menyelesaikan masalah di Godzilla vs Kong. Yang waktu itu adanya Mega Godzilla.
Sekarang pun Dr. Lene membutuhkan bantuan dari Bernie untuk mencari tahu mengenai lukisan dari putrinya Jia dan juga sinyal yang telah ditemukan di markas Kong. Bernie akan sedia membantu hal tersebut, tetapi jika dirinya mendapatkan hadiah berupa dirinya diperbolehkan untuk pergi ke Hollow Earth. Dr. Lene dengan senang hati menerima permintaan dari Bernie karena ini juga bersangkut dengan masalah putrinya Jia. Ia tidak mau jika putrinya Jia berada dalam bahaya karena telah mendapatkan sebuah sinyal aneh yang membuat Jia bisa menggambarkan sebuah pola segitiga. Tetapi tidak lama kemudian Dr. Lene telah mendapatkan sinyal dari Godzilla yang sekarang telah terbangun. Dr. Lene pun dengan segera mengajak Bernie untuk segera pergi ikut bersama dirinya. Godzilla yang sekarang telah terbangun tanpa pergi ke sebuah tempat. Hal ini pun membuat markas Monarch jadi panik karena mereka tidak mengetahui apa penyebab dari Godzilla yang terbangun. Dan biasanya jika Godzilla terbangun maka adanya panggilan alam yang kemungkinan adanya monster lain yang sekarang telah terbangun ataupun keluar. Benar saja dugaan dari markas Monarch, ternyata monster yang baru saja memancing Godzilla terbangun adalah Kong, yang sekarang Kong telah keluar dari Hollow Earth akibat keluhan dari giginya yang merasa sakit. Jia sendiri yang berada di sana juga melihat ke arah Kong dengan tampak begitu kesakitan di bagian mulutnya. Lalu markas Monarch pun memanggil salah satu bawahan mereka yang bernama Trapper untuk ditugaskan mencabut giginya Kong. Trapper menerima tugas itu, ia pun menggunakan pesawat terbangnya bersama dengan dibantu oleh rekannya untuk membius tubuhnya Kong. Setelah Kong tidak tersadarkan diri, Trapper pun menjalankan tugasnya, yang dimana Trapper menggunakan pesawatnya yang ia gunakan tali dari pesawat tersebut untuk mencabut giginya Kong. Setelah Trapper mengikat giginya Kong, Trapper pun mencabut giginya Kong. Dengan juga di sini Trapper menggunakan gigi palsu yang diberikan kepada Kong yang terbuat dari besi. Gigi itu akan bisa menggantikan gigi lama Kong dengan sangat baik. Kemudian pun Dr. Elene pergi bertemu kembali dengan Barney, yang dimana Barney memberitahu kepada Dr. Elene kalau dirinya telah menemukan pesan tersembunyi dari simbol segitiga yang sebelumnya telah dimintai bantuan oleh Dr. Elene untuk mencari tahunya. Yang dimana Barney telah mencari tahu menggunakan sinyal-sinyal sebelumnya yang ternyata sinyal-sinyal segitiga tersebut merupakan sinyal permintaan tolong. Jadi sepertinya adanya sesosok makhluk yang ingin meminta bantuan kepada mereka menggunakan simbol segitiga tersebut. Karena penjelasan dari Barney menggunakan data-data sebelumnya membuat Dr. Elene percaya dengan penjelasan Barney. Itu Dr. Elene meminta izin kepada markas Monarch untuk diberikan izin pergi ke Hollow Earth. Permintaan izin tersebut diberikan oleh markas Hollow Earth kepada Elena. Dan lalu Dr. Elene pun akan melakukan perjalanannya ke Hollow Earth dengan putrinya Jia dan juga Trapper serta Barney. Dengan di sini mereka yang akan ditugaskan oleh tentara elit Monarch. Singkat cerita, mereka semua pun telah memasuki pesawat khusus untuk bisa pergi ke Hollow Earth. Yang dimana di sini mereka juga ikut pergi bersama Kong menuju ke Hollow Earth. Dengan pertama Kong terlebih dahulu memasuki portal ke Hollow Earth. Setelah itu pun mereka dari belakang mengikuti Kong memasuki portal Hollow Earth. Yang dimana portal dimensi dari Hollow Earth ini memiliki tekanan yang sangat aneh. Membuat Barney berteriak histeris karena dirinya yang ketakutan dengan sistem teleportasi dari Hollow Earth ini. Sampai pada akhirnya perjalanan mereka menuju ke Hollow Earth pun telah sampai dengan aman. Setelah mereka sampai di Hollow Earth, mereka pun disuguhkan dengan pemandangan yang sangat indah. Dan juga di sana mereka melihat adanya kawanan dari para monster burung yang memiliki kekuatan sebagai penghantar listrik, sebagai senjata utama mereka untuk bertahan hidup. Dan di sini pesawat mereka pun mereka ubah warnanya sama seperti warna dari burung itu, agar pesawat mereka tidak diserang oleh para kawanan burung listrik. Sedangkan di markas Monarch mereka telah mendeteksi keberadaan dari Godzilla yang sekarang telah menghancurkan reaktor nuklir untuk menjadi makanan Godzilla tersebut. Mereka pun mencoba untuk menenangkan Godzilla dengan mengirimkan pesawat tempur tanpa awak, yang dimana mereka menembakkan misil ke arah tersebut. Tetapi Godzilla dapat menghentikan seluruh pasukan tanpa awak mereka menggunakan ledakan dari gelombang elektromagnetik, membuat semua pesawat itu pun hancur. Hal ini juga berpengaruh dengan sistem komunikasi Dr. Elene bersama markas Monarch. Sekarang mereka untuk beberapa waktu tidak akan bisa berkomunikasi dengan markas Monarch.
Pesawat Dr. Elene mereka sekarang telah terbang di dekat dari kawasan markas Monarch yang berada di Hollow Earth. Tetapi setelah mereka sampai di sana, mereka pun dibuat sangat kaget karena ternyata markas tersebut sekarang telah hancur berantakan. Mereka pun mencoba untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Setelah mereka sampai di pos penjagaan markas Monarch yang berada di Hollow Earth ini, mereka menemukan sebuah kamera CCTV di sana. Yang mungkin kamera tersebut memiliki rekaman yang mungkin bisa menjelaskan kejadian ini. Tetapi di saat itu mereka melihat adanya sebuah bekas cakaran besar di atas dinding. Dan mereka pun sadar pelaku dari penghancuran pos penjagaan markas Monarch ini merupakan makhluk yang membuat bekas cakaran di atas dinding tersebut. Berpindah kepada Kong sekarang telah sampai di sarangnya kembali. Dan di sini Kong mengambil senjatanya, yaitu senjata kampak yang terbuat dari tulangnya Godzilla terdahulu. Tetapi tidak jauh dari sana, Kong sangat kaget karena adanya sebuah retakan di dekat dari sarangnya. Kong yang penasaran dengan retakan baru itu memutuskan untuk menelusuri retakan itu. Dengan di sini Kong masuk ke dalam retakan tersebut. Di dalam retakan itu ternyata Kong telah menemukan dunia baru dari Hollow Earth ini, yang dimana dunia baru ini merupakan dunia yang belum dijelajahi. Kong mencoba mencari tahu dunia tersebut dengan berkeliling sampai pada akhirnya Kong sangat dikejutkan dengan adanya seekor bayi gorila kecil. Kong yang melihat gorila kecil itu pun merasa kasihan kepada sang gorila kecil karena terlihat gorila kecil itu ketakutan melihat Kong. Kong pun mencoba untuk bersikap baik dengan menurunkan senjatanya dan juga mengulurkan tangannya. Membuat gorila kecil itu pun tampak merasa nyaman kepada Kong. Tetapi setelah gorila kecil sampai di tangan Kong, tiba-tiba saja gorila kecil menggigit tangan Kong. Dan setelah itu pun di saat yang bersamaan, para gorila dewasa yang menghuni tempat ini pun bermunculan. Kong yang melihat ini pun merasa senang karena ternyata dirinya bukan makhluk terakhir dari gorila raksasa. Tetapi ternyata para makhluk gorila raksasa itu tidaklah baik kepada Kong, yang dimana mereka semua bekerja sama untuk menyerang Kong dan juga menewaskan Kong. Termasuk gorila kecil tadi. Kong pun mau tidak mau harus bertarung melawan para gorila raksasa tersebut untuk bisa bertahan hidup. Padahal sebenarnya di hati terdalam Kong tidak ingin menyakiti mereka semua. Pertarungan itu pun berlangsung sampai pada akhirnya Kong bisa mengalahkan mereka semua. Tetapi salah satu gorila besar ada yang berhasil melarikan diri dari Kong. Sedangkan untuk gorila kecil, Kong berhasil menangkap gorila kecil tersebut. Dan Kong menyuruh kepada gorila kecil untuk mengantarkan dirinya ke markas dari para gorila. Awalnya gorila kecil tidak mau, tetapi karena Kong marah kepada gorila kecil itu pun mau menuruti perkataan Kong. Sedangkan untuk rombongannya Dr. Elene, mereka melihat hasil rekaman CCTV dari markas sebelumnya yang telah dihancurkan. Dan ternyata rekaman CCTV itu menampilkan adanya sebuah mata raksasa seperti mata gorila raksasa yaitu Kong. Namun di sini mereka masih belum mengetahui makhluk apa itu. Singkat cerita, perjalanan Dr. Elene menggunakan pesawat sampai pada akhirnya mereka telah sampai di dekat dari lokasi sinyal yang mereka cari, yaitu lokasi sinyal 3 segitiga sebelumnya yang berartikan permintaan tolong. Mereka pun melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, sampai pada akhirnya mereka berada di sebuah hutan misterius. Dan ternyata hutan misterius itu memiliki monster pohon, yang sangat disayangkan salah satu dari mereka termakan oleh monster pohon itu yang merupakan seorang tentara Monarch. Hal ini pun membuat mereka semua panik dan dengan segera mereka pun pergi keluar dari hutan tersebut. Berpindah ke tempat Godzilla sekarang, tubuh Godzilla sekarang dipenuhi oleh energi radiasi yang sangat besar. Dan tampak jika Godzilla sekarang sedang menuju ke tengah lautan. Tetapi Godzilla ini sedang menuju ke suatu tempat. Yang dimana tempat tersebut merupakan sarang dari monster Tiamat. Monster Tiamat sendiri memiliki radiasi yang sangat kuat karena dulunya monster Tiamat telah menyerap radiasi dari badai matahari, membuat monster Tiamat menjadi satu-satunya monster yang memiliki jumlah yang sangat besar di tubuhnya. Dan sepertinya tujuan Godzilla untuk sampai ke sarang monster Tiamat adalah untuk menyerap energi radiasi dari monster Tiamat.
Kembali ke tempatnya Dr. Elene setelah mereka lari dari hutan pemakan manusia, mereka sekarang telah menemukan tempat reruntuhan kuno, yang dimana mereka menyadari jika reruntuhan kuno ini merupakan sebuah peninggalan manusia sama seperti di bumi. Mereka mencari tahu peninggalan apa tersebut sampai pada akhirnya mereka menemukan sebuah tombol dari reruntuhan kuno itu. Dan di sana Jia menekan tombol itu membuat aliran air muncul di sana. Jia bersama rombongannya mengikuti sumber dari aliran air itu sampai pada akhirnya mereka menemukan sebuah tempat yang misterius, yang dimana tempat itu ditutupi oleh sebuah dinding organik. Mereka menjebol masuk dinding organik itu yang ternyata di dalam dinding organik itu memiliki sebuah dunia lain lagi yang tampak di sana, yang dimana tempat itu ditutupi oleh sebuah dinding organik. Mereka menjebol masuk dinding organik itu yang ternyata di dalam dinding organik itu memiliki sebuah dunia lain lagi yang tampak di sana adanya sebuah piramida raksasa yang terbuat dari kristal. Hal ini membuat Dr. Elene sadar jika 3 piramida tersebut merupakan piramida yang sama dengan simbol segitiga yang sebelumnya telah mereka terima. Artinya tempat ini merupakan tempat tujuan mereka. Berpindah ke tempat Kong dan juga gorila kecil sekarang, mereka berdua sekarang telah berada di sebuah sungai. Dan gorila kecil tampaknya di sini ingin mengajak kepada Kong untuk beristirahat di sungai tersebut. Kong menerima permintaan dari gorila kecil, tetapi sebenarnya di sini gorila kecil mencoba untuk menjebak Kong kembali. Karena ternyata di sungai ini terdapat adanya monster naga laut raksasa. Dan monster naga laut raksasa itu langsung menyerang Kong. Di saat Kong yang bertarung melawan monster naga laut raksasa, gorila kecil mencoba untuk kabur dari Kong. Namun sayangnya tidak lama kemudian kapannya Kong menghentikan gorila kecil. Yang ternyata Kong sendiri telah berhasil mengalahkan monster naga laut raksasa sebelumnya dengan sangat cepat. Setelah berhasil naga laut raksasa, Kong pun mengajak kepada gorila kecil untuk mukbang bersama. Gorila kecil merasa sangat tersentuh atas kebaikan Kong. Ia tak menyangka jika Kong akan kembali kepada Godzilla. Godzilla sekarang telah sampai di sarangnya Tiamat. Tidak membutuhkan waktu lama, Tiamat juga telah merasakan keberadaan Godzilla. Dan di sini Tiamat marah kepada Godzilla karena Godzilla telah memasuki wilayahnya. Lalu terjadilah pertarungan antara Godzilla melawan Tiamat. Monster Tiamat mencoba untuk mencekik Godzilla menggunakan tubuhnya. Untungnya Godzilla bisa terlepas dari cekikan monster Tiamat dengan Godzilla menghembuskan nafas atomnya, membuat monster Tiamat pun tewas dengan tubuhnya yang terpecah belah. Kembali bersama rombongannya Dr. Elena sekarang, mereka masih mengikuti aliran air yang menuntun mereka ke dunia baru ini. Tetapi di tengah perjalanan mereka tiba-tiba saja dihentikan oleh para pasukan dari ras suku misterius. Dengan di sini mereka ditangkap oleh ras suku tersebut, dan ternyata ras suku ini sendiri dianggap sebagai ras suku Iwi yang telah dianggap telah musnah dan Jia merupakan menjadi keturunan terakhir. Tetapi dugaan mereka ternyata salah. Di Hollow Earth ini sendiri ternyata masih ada ras dari suku Iwi. Para pasukan dari ras suku Iwi sebelumnya membawa mereka semua ke tempat dari markas mereka, dan di sana mereka bertemu dengan sang ratu. Untungnya di sini sang ratu melihat keberadaan Jia dan ia bisa membaca pikiran Jia dengan hanya bersentuhan saja. Ratu dari suku ini mengetahui kalau mereka semua bukanlah orang jahat. Jadi di sini mereka semua pun tidak jadi diancam oleh ras suku Iwi tersebut. Dan di sana mereka semua dibawa masuk ke dalam markas mereka yang merupakan kristal piramida sebelumnya. Di dalam kristal piramida itu mereka melihat ternyata adanya sebuah kristal yang memiliki sebuah energi unik yang dapat memancarkan gelombang elektromagnetik. Hal ini pun membuat Dr. Elena sadar jika tanda permintaan pertolongan sebelumnya yang merupakan sebuah tanda 3 segitiga merupakan permintaan pertolongan dari ras suku Iwi ini. Di dalam markas dari ras suku Iwi ini juga mereka melihat adanya sebuah monumen kuno. Dr. Elena mencoba untuk membaca monumen kuno itu dan Dr. Elena menemukan sebuah cerita sejarah
yang dimana para monster Titan merupakan pelindung alam, sedangkan para monster ape ataupun monster gorila merupakan pelindung dari ras manusia. Tetapi sayangnya dari para monster ape itu ada salah satunya monster gorila yang memutuskan untuk membangkang, dengan ia mengambil kontrol seluruh para pasukan gorila untuk menyerang monster lainnya, yang dimana monster itu merupakan ras Godzilla. Jadinya bisa dibilang dulu telah terjadi pertempuran antara ras gorila bertarung melawan Godzilla. Yang pertarungan itu berhasil dimenangkan oleh ras gorila ataupun ras kera. Dan ras kera itu dipimpin oleh seekor kera bernama Scar King. Sedangkan di lain sisi kita diperlihatkan dengan Kong dan juga kera kecil yang telah sampai di markas dari para kera. Yang dimana di sana terlihat banyak sekali para kera, tetapi mereka semua tanpa sedang bekerja paksa. Karena di sana terlihat adanya para kera yang sedang bekerja dan ada juga para kera yang memerintahkan kepada mereka. Jadi bisa dibilang para kera ini sedang dibudak oleh para kera lainnya. Kong yang melihat ini pun diantara senang dan juga diantara kesal. Karena di lain sisi ia merasa senang karena rasnya ternyata masih belum punah. Tetapi di lain sisi ia merasa juga kesal karena ras keranya sekarang telah diperbudak oleh kera lainnya. Di saat itu Kong melihat adanya salah satu kera yang sedang ditindas oleh kera lainnya. Kong pun mencoba untuk membela kera itu dengan mengulurkan tangannya kepada sang kera yang sedang ditindas. Tetapi sang kera penindas merasa kesal kepada Kong karena Kong yang tidak mematuhi perintah mereka untuk bekerja paksa. Kong tidak takut dengan kera itu, ia langsung memberikan pukulan yang sangat keras ke arah dari wajah kera itu sampai membuat kera itu pun pingsan. Lalu Kong meraung dengan keras kepada mereka semua untuk membuat mereka semua takut kepada dirinya. Tetapi di saat itu tak disangka aungan Kong yang sangat keras membuat kera pemimpin dari ras mereka pun marah, yang dimana itu merupakan Scar King. Scar King pun muncul di hadapan Kong dan langsung menantang Kong untuk berduel. Terjadilah pertarungan duel di antara mereka berdua, yang dimana pertarungan itu Scar King menggunakan senjata cambuk yang tampak berasal dari seekor monster. Dalam pertarungan itu Scar King bisa membuat Kong kewalahan. Ia menggunakan senjata cambuk yang sangat tajam. Sampai pada akhirnya Kong bisa menghantam Scar King dengan sangat keras. Hal ini membuat Scar King pun kesal kepada Kong, dan tak disangka setelah itu Scar King menggunakan sebuah kristal biru yang berada di senjata cambuknya untuk memanggil seekor monster yang sedang ia tawan. Dan ternyata monster itu merupakan monster dari ras kadal bernama Shimu. Scar King mengendalikan monster Shimu menggunakan kristal biru yang berada di cambuknya. Awalnya monster Shimu tidak mau mematuhi perintah dari monster Scar King, tetapi karena kristal biru yang dipegang oleh Scar King membuat monster Shimu merasa kesakitan akibat sebuah sinyal gelombang yang dikeluarkan oleh kristal biru itu. Dan Shimu pun menerima perintah dari Scar King untuk menghancurkan Kong. Shimu melepaskan semburan esnya kepada Kong. Kong mencoba untuk menahannya menggunakan senjata kampanye. Tetapi tak disangka hal itu malah membuat tangan Kong terluka sangat parah akibat terkena frostbite. Kong pun mau tidak mau harus kabur dari sana karena ia sadar ia tidak akan bisa mengalahkan Shimu dan juga Scar King. Untungnya Kong berhasil kabur dengan selamat dengan ditemani oleh kera kecil sebelumnya. Kembali ke tempat Dr. Elena sekarang, Dr. Elena sekarang telah membaca seluruh monumen kuno yang berada di markas dari suku Iwi. Dan di sana Dr. Elena baru tahu ternyata suku Iwi ini membutuhkan Jia. Karena dalam sebuah lamaran kuno, Jia dapat memanggil monster Mothra yang sedang tertidur. Kembali kepada Kong sekarang telah keluar dari markasnya para kera. Tetapi para kera rombongannya Scar King masih mengejar Kong. Kong mencoba kabur dari kejaran para kera tersebut dengan membawa mereka ke jebakan Kong yang telah Kong buat, yaitu sebuah jebakan yang telah Kong buat untuk memburu. Untungnya dengan jebakan tersebut Kong bisa menjatuhkan para monster kera yang mencoba untuk mengejar dirinya. Tetapi karena banyak para jumlah kera yang masih mengejar ke arah Kong, membuat Kong pun kesulitan untuk bisa kabur dari mereka. Sampai pada akhirnya Kong terjebak di sebuah celah tebing. Dan di sini Kong sebenarnya telah membuat sebuah jebakan juga. Tetapi sayangnya jebakan itu sekarang tidak sedang bekerja, membuat para monster kera itu bisa mendekati ke arah Kong.
Tetapi di saat itu tiba-tiba saja jebakan Kong yang telah Kong siapkan tiba-tiba saja bekerja dengan sendirinya. Ternyata sesuatu yang telah mengaktifkan jebakan Kong secara sendirinya adalah kera kecil yang telah menyelamatkan Kong. Setelah itu pun si kera kecil dan juga Kong pergi dari sana mencari tempat yang aman. Karena sekarang luka yang Kong alami masih terasa sangat sakit. Berpindah kepada Godzilla sekarang masih menyerap energi kekuatan dari sarang monster Tiamat. Yang sekarang tampak jika monster Godzilla sekarang sedang tertidur di dalam es. Namun sebentar lagi energi yang telah Godzilla serap akan segera bangkit. Yang artinya Godzilla akan segera terbangun. Kong sekarang yang sedang kesakitan telah terbawa oleh kera kecil ke tempat markasnya dari suku Iwi. Ternyata di sini kera kecil mengetahui lokasi dari markas suku Iwi ini. Dan suku Iwi menyambut kedatangan mereka berdua dengan membuka gerbang. Tetapi sayangnya tanpa mereka sadari rombongannya dari Scar King masih mengikuti mereka berdua. Dan di sana rombongannya Scar King pun merasa sangat senang karena bisa menemukan markas suku Iwi. Dan juga di sana ia melihat adanya sebuah teleportasi untuk menuju ke dunia atas. Dengan segera bawahannya Scar King pun pergi kembali ke tempatnya Scar King untuk melaporkan hal ini kepada Scar King. Sedangkan Kong sekarang yang tangannya masih mengalami frostbite terjatuh kesakitan. Trapper melihat tangannya Kong dan ia sadar jika tangan Kong sekarang mengalami frostbite. Artinya tangan Kong sekarang tidak lagi bisa digunakan. Untungnya di sini Trapper memiliki ide untuk bisa menyembuhkan tangannya Kong yang sekarang sedang kesakitan. Bawahannya Scar King sebelumnya yang telah mengikuti rombongannya Kong sekarang telah bertemu dengan Scar King kembali. Bawahannya Scar King langsung menjelaskan kepada Scar King kalau ia telah menemukan lokasi rahasia yang memiliki sebuah teleportasi untuk menuju ke dunia atas. Mendengar informasi ini pun membuat Scar King menjadi sangat bersemangat karena dirinya sudah sangat lama ingin pergi ke dunia atas. Scar King pun dengan segera melepaskan Shimu dan mengajak kepada rombongan kera untuk pergi ke lokasi Kong sekarang. Dan di sini juga tampak Scar King dengan garangnya menggunakan Shimu sebagai tunggangannya. Asli di bagian ini keren banget cuy. Untuk Godzilla sekarang yang sedang tertidur di dalam es, ternyata Godzilla sekarang sedang mengalami sebuah evolusi. Yang dimana sekarang evolusi itu telah selesai dan Godzilla pun terbangun. Dengan sekarang tubuhnya Godzilla diselimuti oleh warna pink. Yang menjadi sebuah pertanda kalau radiasi yang berada di tubuhnya Godzilla telah berada di level yang maksimal. Kembali kepada Trapper sekarang yang dimana sekarang Trapper sedang membawakan alat untuk menyembuhkan tangannya Godzilla. Atau lebih tepatnya membantu tangannya Godzilla untuk bisa digunakan kembali setelah sebelumnya tidak bisa digunakan akibat frostbite. Bagi yang nggak tahu frostbite itu apa, yang dimana frostbite merupakan titik beku tubuh yang dimana membuat tubuh tidak bisa digunakan kembali. Dan biasanya setelah terkena frostbite maka bagian tubuh itu akan segera diamputasi. Dan untungnya di sini Trapper memiliki sebuah alat yang bisa digunakan untuk membantu tangannya Godzilla untuk bisa digunakan kembali. Dan kebetulan tempat itu sekarang berada di tempat penjagaan dari markas Monarch yang berada di dunia Hollow Earth. Trapper pun dengan segera mengambil alat itu. Yang dimana alat itu sendiri merupakan sebuah tangan robot yang telah dibuat oleh Monarch untuk diberikan kepada Kong agar Kong bisa bersaing melawan Godzilla. Singkat cerita, tangan robot itu pun Kong membuat Kong pun sekarang bisa mengendalikan tangannya kembali dan sekarang Kong juga mendapatkan bonus kekuatan listrik dari tangan robotnya. Tetapi tidak lama kemudian si kera kecil memberitahu kepada Kong kalau ia telah melihat kedatangan dari Scar King dan juga Shimu. Mendengar hal itu pun membuat Kong merasa sedikit panik. Dan di sini Kong memiliki rencana untuk memancing Godzilla ke dunia Hollow Earth agar bisa membantu mereka mengalahkan rombongannya Scar King dan juga Shimu. Yang dimana Kong dengan segera pergi kembali ke dunia atas melalui gerbang teleportasi.
Dengan gerbang teleportasi itu, membuat Kong sekarang telah berada di dunia atas, lebih tepatnya sekarang berada di dekat dari piramida. Kong pun dengan segera meraung dengan sangat keras untuk memancing Godzilla bisa datang ke tempatnya. Benar saja, setelah Kong meraung dengan keras, Godzilla mendengar raungannya Kong. Jadinya Godzilla pun dengan segera pergi ke tempat Kong karena Godzilla yang marah kepada Kong telah kembali ke dunia atas yang merupakan wilayahnya Godzilla. Berpindah ke markas dari suku Iwi, sekarang terlihat jika dia sekarang mencoba untuk membangkitkan Mothra. Karena sekarang merupakan waktu yang tepat bagi mereka untuk membangkitkan Mothra agar bisa membantu mengalahkan Scar King. Jia pun memanjat piramida raksasa itu sampai pada akhirnya Jia berada di atas puncak dari piramida raksasa. Dan di sini Jia mengulurkan tangannya di atas dari dua piramida raksasa ini, yang ternyata di tengah-tengah dari dua piramida raksasa ini adanya Mothra yang sedang tertidur. Karena Jia telah mengulurkan tangannya, tak disangka hal itu membuat Mothra terbangun. Dan di sini Mothra seolah-olah telah mengetahui kekacauan yang sedang terjadi di antara para monster. Jadinya Mothra pun dengan segera menyusul ke tempat Kong untuk pergi ke dunia atas. Sedangkan suku Iwi sekarang berniat untuk membantu pertempuran antara Kong dan juga Godzilla melawan pihak Scar King. Yang dimana di sini mereka berniat untuk menghancurkan dua piramida raksasa karena dua piramida raksasa ini juga merupakan sebuah pusat gravitasi dari markasnya suku Iwi. Dan mereka bisa mengacaukan gravitasi dengan menghancurkan dua piramida raksasa tersebut. Berpindah ke tempat Godzilla dan Kong sekarang, mereka berdua sekarang telah saling bertemu. Yang dimana di sini Godzilla dengan marahnya lari ke tempat Kong. Sedangkan Kong mencoba untuk menjelaskan kepada Godzilla kalau dirinya membutuhkan bantuan Kong untuk pergi ke dunia Hollow Earth. Tetapi sayangnya di sini karena Godzilla yang sudah sangat marah kepada Kong karena telah memasuki wilayahnya dua kali, Godzilla pun tanpa basa-basi langsung menghajar Kong. Mereka berdua pun saling bertarung satu sama lain, yang dimana pertama mereka bertarung dengan serangan fisik. Yang dimana jika serangan fisik tentu saja Kong lah yang menang. Karena di sini Kong telah mendapatkan senjata baru berupa sarung tangan robot, membuat pukulan Kong sekarang jauh lebih keras daripada sebelumnya. Dan di saat Kong telah berhasil membuat Godzilla terjatuh lemah dengan pukulannya, Kong berniat untuk menarik Godzilla ke dalam dunia Hollow Earth. Tetapi sayangnya di saat itu Godzilla kembali melawan dengan dirinya bertarung lebih serius menggunakan semburan dari nafas atom. Jadi di sini Kong pun berusaha untuk menghindar dengan menggunakan piramida sebagai bentengnya. Tetapi piramida tidak terlalu kuat untuk menahan serangan semburan atom milik Godzilla. Sampai pada akhirnya Kong pun terpleset dan Godzilla sekarang berada di atas Kong. Godzilla berniat untuk menggunakan nafas atomnya kembali ke arah Kong yang sekarang tidak bisa bergerak karena sekarang berada di bawah kakinya Godzilla. Untungnya di saat sebelum Godzilla menggunakan nafas atomnya kembali, adanya Mothra yang menghentikan mereka berdua. Hal ini pun membuat Godzilla berhenti menyerang karena ada ayang bebnya yang datang bertemu. Intinya karena kedatangannya Mothra, Godzilla pun jadi paham situasi yang sedang terjadi. Jadinya Godzilla pun sekarang setuju untuk membantu mereka mengalahkan rombongannya Scar King. Sedangkan rombongannya Scar King sekarang telah sampai di markas dari suku Iwi. Dan singkat cerita, Kong bersama Godzilla sekarang juga telah sampai di markas dari suku Iwi ini juga. Dan sekarang pun terjadilah pertarungan epik antara Godzilla bersama Kong melawan Scar King bersama Shimu. Dan di saat pertarungan mereka yang telah dimulai, kedua piramida raksasa sebelumnya juga telah dihancurkan, membuat gravitasi yang berada di dunia ini pun menjadi kacau. Dan pertarungan mereka sekarang berlangsung di atas udara karena sekarang gaya tarik dari gravitasi yang tidak menarik lagi. Dalam pertarungan itu, Kong bertarung melawan Scar King sedangkan Godzilla melawan Shimu.
untuk Mothra, sekarang juga ia telah berada di dunia Hollow Earth kembali dan ia membantu rombongan Kong dan juga Godzilla mengalahkan para rombongan kera lainnya menggunakan jaringnya, membuat para rombongan kera yang telah terkena jaringnya Shimu tidak bisa bergerak akibat terikat oleh jaringnya Shimu. Tidak hanya itu, kera kecil juga membantu rombongannya Kong dengan bertarung melawan rombongan kera dari Scar King. Pertarungan di antara kedua kelompok itu terus berlangsung dan masih belum ada pemenang di antara mereka berdua. Sampai pada akhirnya pertarungan itu tiba-tiba saja gravitasi telah aktif kembali, membuat mereka semua pun terjatuh dari atas udara. Tetapi untuk Scar King, Kong, Godzilla dan juga Shimu, mereka berdua terjatuh di dalam gerbang teleportasi, membuat mereka berdua pun memasuki dunia alam atas. Singkat cerita, mereka pun telah berada di dunia atas dan hal ini membuat Scar King sangat senang karena akhirnya ia bisa terbebas dari dunia Hollow Earth. Scar King pun menyuruh Shimu kembali untuk menghancurkan kota manusia dengan semburan esnya. Di saat itu untungnya ada Godzilla dan Kong yang menghentikan mereka berdua. Dengan di sini Godzilla memberikan pukulan yang sangat keras ke arah mukanya Scar King, membuat Scar King pun kesakitan dan sampai membuat giginya Scar King terpacul. Pertarungan antara Godzilla melawan dan Kong melawan Scar King pun kembali berlanjut. Akibat pertarungan dari dua kelompok ini membuat perkotaan pun menjadi sangat hancur. Sedangkan di Hollow Earth sekarang terlihat kera kecil yang menemukan senjata kapannya Kong yang sekarang telah tertinggal. Kera kecil pun berniat untuk membantu Kong dengan mengantarkan kembali senjata kapannya Kong kepada Kong. Dalam pertarungan antara Scar King melawan Kong, Scar King kembali lagi mengendalikan Shimu untuk mengeluarkan semburan esnya ke arah Kong. Untungnya karena sekarang Kong memiliki lengan robotnya, membuat Kong bisa bertahan dari serangan embusan esnya Shimu. Untungnya dari belakang kembali Godzilla membantu Kong dengan semburan nafas atomnya ke arah Scar King. Scar King pun sangat kepanikan melihat semburan nafas atomnya Godzilla dan berusaha untuk menghindar, sampai membuat senjata cambuknya Scar King terlepas. Dan di saat itu Godzilla menghancurkan senjatanya Scar King, membuat kristal pengendaliannya Shimu pun terlepas. Kong yang melihat itu pun dengan segera mencoba untuk mengambil alih kristalnya Shimu agar Shimu tidak berada di bawah kendalinya Scar King lagi. Tetapi Scar King juga mengincar kristal pengendaliannya Shimu untuk mengendalikan Shimu kembali. Sedangkan untuk Godzilla dan juga Shimu, mereka berdua sekarang kembali berduel. Di saat Scar King dan juga Kong memperebutkan tongkat pengendaliannya Shimu, di saat itu tak disangka adanya kera kecil yang membantu Kong. Yang dimana di sini kera kecil membawa senjata kapannya Kong dan langsung menghancurkan kristal pengendaliannya Shimu, membuat ledakan yang besar setelah kristal pengendalian Shimu dihancurkan. Berkat kristal pengendalian Shimu telah dihancurkan, Shimu pun sekarang telah terbebas dari pengendaliannya Scar King. Namun sekarang Scar King sangat marah kepada kera kecil karena kera kecil telah menghancurkan kristal itu. Untungnya di saat itu adanya Kong yang membantu kera kecil dengan memberikan pukulan yang sangat keras kepada Scar King, membuat Scar King pun terpental. Setelah itu tanpa Godzilla menyuruh kepada gunakan semburan esnya kepada Scar King. Shimu menerima perintah dari Godzilla, ia pun menyemburkan esnya ke arah Scar King, membuat tubuh Scar King pun membeku menjadi es keseluruhan. Dan di saat itu Kong langsung membanting Scar King dengan sangat keras, membuat seluruh bagian tubuh Scar King pun hancur. Yang dipastikan jika Scar King sekarang telah tewas. Dan lalu Godzilla pun merayakan kemenangan mereka dengan Godzilla seperti biasa menghembuskan nafas atomnya ke atas udara. Dan setelah pertarungan yang sangat epik itu, Godzilla pun kembali ke rumahnya, yaitu di dalam Colosseum. Dengan Godzilla di sana tertidur kembali, seperti layaknya hewan rumahan. Sedangkan untuk Kong dan juga Shimu sekarang, mereka berdua sekarang telah kembali ke tempatnya dari sarang kera. Dan di sini tampaknya Kong akan menjadi pengganti pemimpin dari Scar King, tetapi ke arah yang lebih baik daripada Scar King, yang sebelumnya telah memimpin para kera dengan cara kekerasan. Tetapi sepertinya Kong akan menggunakan cara yang lebih baik. Namun sayangnya setelah itu pun alur cerita dari film terbaru Godzilla x Kong The New Empire telah berakhir.
Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!